Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Elang dan teman saya. Andre. Di sini kami dari kelompok Gorengan Dingin akan mempresentasikan game yang telah kami buat berjudul Overland. Game yang kami buat meneruskan dari konsep TTS. Sebelum masuk ke penjelasan, sedikit disclaimer untuk pembagian tugas kami di sini adalah sebagai berikut. Saya Elang mengerjakan game termasuk di dalamnya pembuatan map, dialog, dan sebagainya. Sementara Saya Andre, bertugas untuk membuat aset grafis termasuk di dalamnya gambar title screen, avatar, sprite karakter, dan lain sebagainya. di luar elemen tadi seperti storyline dan world building kami kerjakan secara bersama-sama atau bergantian dengan persetujuan masing-masing anggota. Lanjut ke overview game Overland. Spesifikasi produk. Overland adalah sebuah game single player turn-based RPG untuk PC dengan tema utama medieval fantasy di sebuah benua bernama Taris yang ditinggali oleh dua ras yaitu manusia dan Anjori. Perbedaan utama antara manusia dan Anjori adalah manusia tidak bisa menggunakan ilmu sihir atau magis, sementara Anjori dapat menggunakan ilmu sihir. Kaum Anjori juga memiliki tanduk di bagian kepala mereka. Pemilihan judul serta logo yang digunakan dalam Overland didasarkan pada jalan cerita yang nantinya akan dialami oleh pemain, yaitu pertarungan memperebutkan tanah Taris. Overland sendiri adalah akronim dari kalimat Fight Overland. Logo yang dibuat juga sedikit menggambarkan peperangan antara dua belah pihak, yaitu dua pedang yang saling beradu dan mengarah ke bawah, merujuk pada kaum bawah atau masyarakat biasa yang kerap menjadi korban utama dalam peperangan. Berlanjut ke forma elemen, bagian pertama player. Jumlah pemain dalam permainan ini adalah satu orang saja atau single player. Yang kedua ada goals atau tujuan utama dalam Overland adalah untuk mengambil peran sebagai Armes untuk menyelesaikan cerita atau main storyline. Pemain juga dapat menyelesaikan berbagai objektif tambahan dalam bentuk side quest. Berlanjut ke bagian selanjutnya yaitu prosedur adalah bagaimana pemain mencapai end goal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dengan quest line. Cerita utama akan berjalan sesuai dengan progres pemain dalam quest line. Terdapat berbagai macam objektif dalam questline, misal bertarung dengan musuh, mengambil item, mengeksplorasi map, menemui NPC, dan sebagainya. Penjelasan lebih lanjut mengenai questline akan dijelaskan di bagian story. Dalam menjalankan questline, pemain dapat menemui berbagai macam jenis random encounter dengan musuh yang bisa menghasilkan pertarungan. Saat ini pemain akan dialihkan ke battle screen di mana pertarungan akan dilakukan. Pertarungan berjalan secara bergantian atau turn-based. Pemain dapat memilih untuk bertarung maupun melarikan diri. Setelah pemain menyelesaikan turn mereka, turn komputer akan berjalan dan pergantian ini akan terus terjadi sampai salah satu pihak kalah, yaitu HP mereka mencapai 0 ataupun salah satu pihak melarikan diri. Selanjutnya ada rules. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, saat pemain masuk ke dalam battle stage, pemain hanya dapat melakukan satu kali action untuk tiap pemain dalam party. Berlanjut ke resources. Terdapat berbagai macam resource dalam game ini. Yang pertama ada XP point atau experience point yang digunakan untuk meningkatkan level. Seiring dengan meningkatnya level pemain, mereka juga akan mendapatkan beragam skill baru dengan berbagai macam kekuatan dan kelebihan masing-masing. Peningkatan level ini juga diiringi dengan penambahan stats mereka yang terdiri atas health point atau HP, magic point atau MP, attack, magic attack, defense, magic defense, agility, dan luck. Selain XP, terdapat juga berbagai item dan juga uang yang digunakan kerajaan Tigin, yaitu Aik. Uang ini dapat digunakan untuk berbelanja berbagai macam item sesuai keinginan pemain. Resources ini didapatkan melalui mengalahkan musuh maupun menyelesaikan sebuah quest. Jumlah XP, Aik, dan jenis item yang didapatkan sesuai dengan kesulitan tiap-tiap musuh
maupun quest yang dihadapi. Berlanjut ke konflik. Konflik akan dihadapi pemain ketika melawan berbagai jenis musuh. Misalnya adalah ketika melawan Anjuri, pemain harus lebih memperhatikan magical defense yang dimilikinya, karena mereka menggunakan sihir. Berbeda halnya ketika mereka melawan bandit atau manusia, yang lebih banyak menggunakan serangan fisik. Berlanjut ke limitation. Pemain hanya akan berperan sebagai Armes atau tokoh utama, dan Hygeia yang nanti akan mengikuti permain setelah titik tertentu dalam questline. Berlanjut ke bagian selanjutnya yaitu dramatical element yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dramatic element. Yang pertama adalah world building. Setting game ini adalah sebuah benua bernama Taris. Benua ini dibagi menjadi dua daerah besar, yaitu bagian barat yang bernama Tirnaum dan bagian timur yang bernama Tir-Navirin. Tirnaum yang berada di bagian barat adalah tempat di mana manusia hidup dan memiliki daerah yang subur. Sedangkan Tir-Navirin yang berada di wilayah timur adalah tempat di mana kaum Anjuri tinggal. Dua daerah tersebut dibagi oleh sebuah gunung yang bernama Beinbas. Dataran tempat hidup suku Anjori adalah sebuah dataran yang dipenuhi dengan salju, kecuali sebuah pulau Magu yang memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Selanjutnya adalah storyline. Seperti yang dijelaskan pada formal element, pemain akan mengalami kisah tentang Taris melalui sudut pandang karakter utama yaitu Armes. Cerita utama akan berjalan sesuai dengan progres pemain dalam main questline yang dibagi dalam 5 arc. Arc pertama adalah menuju ibu kota. Arc ini menceritakan Armes yang dipanggil kembali untuk datang ke ibu kota oleh Jenderal Hakon ketika sedang meneliti sebuah relik di daerah padang pasir yang bernama Dasura. Sekembalinya di kerajaan, Armes kemudian bertemu dengan Raja Meleadair. Arc yang kedua berjudul Demi Kerajaan dan Kejayaan Tighin. Di sini diceritakan Armes akan diperintahkan oleh raja untuk menyelidiki kaum Anjori di daerah Tir-Navirin. Hal tersebut dikarenakan adanya musibah yang terjadi di kerajaan Tighin. Setelah itu, Armes pun melakukan perjalanan ke timur menuju Tir-Navirin melalui sebuah gua di pegunungan Beinbas. Arc ketiga berjudul Kaum Pendatang yang Asing. Setelah pemain berhasil menyusuri gua dan tiba di daerah Tir-Navirin, pemain menemukan sebuah pedang tertancap pada sebuah pohon, dan dia berhasil mencabutnya. Namun seketika itu juga, dia disergap oleh sekelompok Anjori dan mengalami luka parah. Namun dia diselamatkan oleh Hygeia dan dibawa kembali ke sebuah desa kaum Anjori. Arc keempat berjudul tentang kebenaran. Pemain bangun di sebuah rumah kosong dan menyelidiki sekitarnya. Di desa itu, dia menemukan sebuah batu yang menjelaskan tentang sejarah dunia Taris. Kemudian Hygeia dan para tetua muncul, lalu menjelaskan tentang pengkhianatan kaum manusia terhadap kaum Anjori. Bagaimana para penjelajah pertama merampas berbagai artefak kaum Anjori. Mendengar itu, Armes pun meminta bukti terhadap pernyataan para tetua dan Hygeia. Dan mereka menyanggupi permintaan Armes dan mengikutinya kembali ke Solas meskipun ditentang para tetua dan para petinggi desa Anjori. Dan arc terakhir yaitu arc kelima adalah coup d'etat. Armes kembali ke kerajaan Solas bersama Hygeia yang menyamar sebagai tawanan. Dan kemudian Armes bertemu dengan Raja Meleadair. Permata pada mahkota raja beraksi terhadap kehadiran Hygeia yang membuktikan bahwa pernyataan Hygeia dan para tetua benar. Permata tersebut adalah salah satu artefak dari kaum Anjori. Setelah itu, raja menceritakan tentang tanah kelahiran para penjajah pertama dan niatnya untuk mengubah manusia agar dapat menggunakan sihir. Kemudian, Armes dan Hygeia bertarung melawan Raja Meleadair yang telah menamakan niat aslinya. Karakter dalam Game Overland digambar dengan style pixel art di versi in-game-nya, sedangkan di versi avatarnya digambar dengan style manga. Berikut ini adalah beberapa karakter utama dalam Game Overland. Yang pertama adalah Armes. Armes merupakan karakter utama dalam Game Overland. Merupakan seorang prajurit sekaligus arkeolog kerajaan Tighin.
yang tengah menyelidiki artefak-artefak yang muncul secara misterius di tepi kota Dasura. Armes memiliki rambut panjang yang berwarna putih. Dia adalah seorang ksatria pedang yang handal, dan dia menggunakan jubah berwarna biru, serta sarung tangan dan sepatu boot. Yang kedua adalah Hygeia, karakter pendamping dalam game Overland. Cucu dari tetua kaum Anjori, dan memiliki kekuatan sihir penyembuh. Hygeia adalah orang yang cenderung pendiam dan jarang berbicara, namun memiliki kekuatan penyembuh yang sangat kuat. Hygeia memiliki rambut pirang yang panjang dan memiliki sebuah tanduk di dahi sebelah kanan. Semua kaum Anjori memiliki tanduk di kepala mereka. Hygeia menggunakan baju berwarna putih yang panjang hingga ke kakinya. Yang ketiga adalah Raja Meeldair, Raja Kerajaan Tighin, keturunan dari penjajah yang pertama kali menduduki Tirnaum. Raja Meeldair tampak sangat bijaksana, namun memiliki banyak rahasia. Dia memiliki rambut berwarna hitam, serta memiliki kumis dan juga janggut. Dia menggunakan mahkota dan juga jubah yang berwarna biru. Lalu yang keempat adalah Jenderal Harkon. Jenderal Harkon adalah jenderal tertinggi di kerajaan Tighin. Dia memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi, terutama terhadap perintah Raja Meeldair. Jenderal Harkon mengenakan baju jirah lengkap. Wajahnya ditutupi topeng berwarna hitam, dan dia memiliki postur tubuh yang besar dan kekar. Yang kelima adalah Tetua Hak, pemimpin dari tetua dari kaum Anjori. Dia sangat bijaksana dan dihormati oleh seluruh kaum Anjori. Dia merupakan keturunan dari pemimpin-pemimpin kaum Anjori yang terdahulu. Tetua Hak memiliki rambut yang telah memutih dan 2 tanduk dengan salah satu tanduk yang terpotong. Konon dia memiliki kekuatan sihir yang besar, namun itu masih misterius. Tetua Hak menggunakan kacamata dan juga bersanggut panjang. Belial, dia adalah seorang prajurit Kanjori dan juga seorang petarung. Dia memiliki sifat kekanak-kanakan dan terkadang ceroboh. Belial berambut pirang dan bertanduk seperti kaum Anjori lainnya. Sekian presentasi tugas akhir dari kelas Fundamental of Game kali ini. Saya Andre dan juga Olong mengucapkan terima kasih.